Gempa. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Nasura. Bersama Rian di sini di dunia Nasura. Sebelum kita lanjut ke konten atau membaca tweet horornya Nasura, aku ingin memberikan sebuah informasi sedikit yang nggak tahu itu penting atau enggak. Yang pertama, itu kami mohon maaf karena selama 2 minggu ini nggak ada mengupload video. Itu dikarenakan adanya sedikit trouble. Jadi doakan semoga semuanya baik-baik aja dan kembali normal seperti sedia kala. Informasi yang kedua, kalau nanti ketika aku membacakan tweet horornya Nasura, itu ada suara kresek, itu berasal dari mikrofonnya karena belum sempat masang kondenser atau jagrak dari mikrofonnya. Ya karena aku juga baru dari kampung halaman, jadi agak ribet kalau mau masang jam segini gitu. Sekarang BTW udah jam berapa ya? 2:30 dan aku nggak bisa tidur, jadi aku putuskan buat ngetek video ini. Untuk video kali ini aku nggak akan melanjutkan tweet Nasura yang berjudul Gebolo Geni Bolo Sewu, tetapi aku akan meloncat ke tweet horornya Nasura yang lain, yaitu Jagrak. Jadi buat kalian yang sudah membaca tweet horornya Nasura, pasti kalian tahu tweet horornya Nasura yang berjudul Jagrak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembacaan tweet horornya Nasura. Hutan Larangan, wilayah C, Ujung Kulon, 1992. Seorang gadis muda berjalan sendirian menapaki jalan di jalan utama menuju kota B. Dia menggerutu. Harusnya tadi aku menginap saja di rumah warga di desa terdekat. Kenapa aku ngotot pulang? Dan begitu yakin masih ada kendaraan umum. Dia terlihat bingung. Hari semakin gelap. Sementara di kanan kirinya hutan. Dia sudah jauh meninggalkan perkampungan. Sementara tidak ada lagi satupun kendaraan yang lewat. Apalagi orang yang lewat. Hatinya mulai ciut dan putus asa, berbaur dengan rasa takut yang menghimpitnya. Menginaplah di sini, Neng. Bentar lagi matahari akan tenggelam. Itu kalimat nenek tua yang ditemuinya di rumah terakhir sebelum dia meninggalkan dusun terakhir dan memasuki jalanan beraspal. Padahal tadi matahari masih tinggi meski sudah lingsir ke barat. Dia memutuskan untuk tidak menginap atas 2 pertimbangan. Pertama, matahari masih tinggi, sedang jarak dari dusun terakhir ke jalan raya tidak terlalu jauh. Kedua, dia tidak merasa nyaman dengan nenek-nenek yang ditemuinya. Dia juga tidak mengerti apa alasannya. Dia hanya merasa terancam, meski secara logika, apa yang bisa dilakukan oleh nenek tua yang jalan saja sudah terseok-seok, tengah bongkok. Jalan juga sudah dibantu oleh tongkat, tapi entah mengapa justru tongkat yang dipegang nenek itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang. Saat dia menginjakan aspal, matahari masih terlihat tinggi, meski jauh lebih condong ke barat dari sebelumnya. Cahaya tertutup oleh rimbun dedaunan pohon mahoni yang berjejer tumbuh tinggi mencakar langit. Entah mengapa dia sedikit ngeri saat memperhatikan pohon-pohon mahoni tersebut, apalagi saat dia sadar entah berapa lama dia menunggu dan tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu saat matahari sudah semakin condong ke barat. Dan disinilah dia sekarang. Entah di mana. Dia di antah berantai yang dia sendiri tidak tahu di mana posisinya.
Dalam kebingungan, dia dicekam rasa takut yang menghimpit, bercampur marah, lelah, lapar, putus asa. Tubuhnya juga terasa lepek banget. Sementara jalan yang dilaluinya terasa semakin mencekam. Pohon-pohon mahoni di kiri kanan jalan juga terlihat semakin seram. Aspal pun terlihat lebih hitam. Kabut yang mulai turun membuat situasi semakin singlu dan beku. Dia ingin berhenti berjalan karena kakinya sudah sangat sakit, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia terus memaksa kakinya berjalan meski sudah sempoyongan. Dia terus melangkah dan berharap akan bertemu perkampungan. Tapi entah mengapa hutan ini seperti tak berujung. Aspal juga semakin gelap dan kabut semakin tebal. Hawa dingin semakin menyelusup tajam, menembus kulit dan tubuhnya hingga tulang sumsum. Ya. Semakin lama hawa itu semakin dingin, tubuhnya mulai menggigil. Dia tidak memperdulikan itu semua. Dia terus menyeret kakinya untuk melangkah, terseok-seok, bahkan jalannya lebih buruk dari nenek-nenek yang dibatinya tadi siang. Dia terus melangkah hingga akhirnya dia limbung. Tubuhnya jatuh ke aspal. Dan karena jalanan menurun, tubuhnya menggelinding beberapa lama. Akhirnya meringkuk, tidak bergerak lagi di tepi jalan. Di remputan di bawah pohon mahoni, tubuhnya berhenti tidak bergerak karena menabrak pohon mahoni. Antara sadar dan tidak, dia masih merasakan tubuhnya limbung dan berguling-guling entah berapa lama di atas aspal. Lalu terbanting ke tepi dan membentur sesuatu. Dia merasakan sakit yang tiada tara. Di sekujur tubuhnya bercampur perih. Oh iya. Kepalanya juga sangat sakit. Samar-samar dia melihat banyak sekali bayangan mendekat berusaha meraihnya. Dia merasakan tubuhnya terangkat ke atas. Banyak sekali tangan. Dia dibawa bergerak perlahan. Dia merasakan waktu berjalan lebih lamban sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Aku break, nggak boleh baper, nggak boleh emosi. Tengokno. Kota B, hari yang sama. Oh, ini lanjutan yang tadi. Kota B, hari yang sama. Kediaman Bambang Wisanggeni bukan nama sebenarnya. Terlihat Wisanggeni tergesa memasuki kediamannya. Putranya Adi dan putrinya Ratih. Bukan nama sebenarnya. Again, mengekor di belakangnya. Mereka baru saja pulang berjamaah sholat asar di masjid. Beliau langsung mencari istrinya, sedang Adi dan Ratih langsung masuk kamar masing-masing. Mama. Beliau berteriak sambil mengitari rumah. Kamar-kamar dibukanya, lalu ke dapur, tapi istrinya tidak ditemukan. Akhirnya beliau membuka pintu belakang. Seperti dugaannya, istrinya ada di halaman belakang sibuk dengan bunga-bunga kesayangannya. Kenapa istrinya tidak ikut ke masjid berjamaah? Karena istrinya berbeda keyakinan. Istrinya, Magdalena, adalah Kristen Ortodok dari kota K. Mereka bertemu saat Wisanggeni bertugas di kota K. Beliau mendekati istrinya dengan wajah risau. Ada amarah yang beruap, ada amarah yang berusaha ditekannya. Istrinya yang sadar suaminya sedang risau langsung meninggalkan pekerjaannya dan menyambut suaminya. Papa sudah kembali. Mau kubuatkan teh, Pak? Aku mencarimu, bukan untuk teh. Jawabnya ketus. Istrinya tersenyum tipis dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Suaminya memang orang yang sangat keras dan tegas. Tapi Wisanggeni juga orang yang terus terang dan baik hati. Magdalena begitu yakin bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Pak, mohon katakan apa salah mama? Ucapnya lirih. Jelas Magdalena sangat berhati-hati dengan ucapannya. Kenapa Nyai Sapu Jagat tidak ke masjid untuk berjamaah? Aku tidak melihatnya di rumah. Sudah ku bilang berkali-kali, jangan memperlakukan dia seperti pegawaimu.
Jelas sekali Wisanggeni meluapkan amarahnya. Wisanggeni memang orang yang sangat tegas, apalagi urusan sholat dan jamaah. Itu adalah hal yang tidak dapat ditawar. Ditambah lagi, rumahnya ditinggali oleh dua keyakinan yang berbeda. Adiknya Magdalena juga tinggal di rumahnya. Menurutnya, itu satu-satunya cara untuk menjaga putra-putrinya dan putri adiknya yang dititipkan kepadanya. Tidak ada hal paling penting dan sakti di dunia ini selain wahyu kolosebo. Makanya, dia akan sangat marah jika ada yang coba main-main dengan hal ini. Dia tidak akan memberi peluang kepada ketiganya, dan orang di sekitarnya menawarnya dengan alasan apapun. Magdalena nampak tertegun sejenak sebelum akhirnya bergegas masuk rumah tanpa berkata sepatah kata pun. Magdalena langsung menuju telepon duduk yang ada di ruang tengah. Magdalena menghubungi kantornya, tapi seseorang yang diharap menjawab teleponnya tidak ada di sana. Asistennya yang menjawab. "Asi, kenapa kau yang menjawab telepon? Bosmu mana?" "Maaf Bu, Ibu sedang keluar kota. Tadi ada prospek mendadak dan ini sangat penting." Di situ Asi berhenti. Dia mencoba berpikir sejenak sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. "Mohon maaf Bu, sebetulnya saya baru akan mengabari Ibu. Karena Neng Cantik berpesan, saya boleh mengabari Ibu jika lewat waktu asar dan beliau tidak kembali." "Baik Asi, terima kasih." Setelahnya sambungan ditutup. Wisanggeni yang berdiri di samping Magdalena menatap tajam menunggu jawaban. "Dia keluar kota apa? Acara mendadak," Magdalena menjelaskan. "Luar kotanya mana?" Yang ditanya tidak bisa menjawab karena dia memang tidak bertanya kepada Asi. Wisanggeni yang sadar bahwa istrinya tidak memiliki jawaban langsung mendial ulang telepon duduk di sampingnya. "Iya Bu, ada yang bisa saya bantu?" Terdengar suara Asi menjawab di seberang. "Bapak Asi?" Iya Pak." Suara Asi terdengar gugup. "Neng Cantikmu keluar kota?" "Iya Pak, benar." "Luar kotanya mana?" Asi menjelaskan dusun, desa, kecamatan di wilayah C. Kota C. "Maksudmu dusun terdekat yang berbatasan dengan hutan larangan?" "Iya Pak, benar." "Baik Asi, terima kasih." Nggak mungkin kayak kan? Tidak mungkin dia berkata seperti itu dengan nada yang seperti itu. "Baik Asi, terima kasih." Ya, semacam itulah. Wisanggeni menutup teleponnya, dia berjalan mondar-mandir. Entah mengapa, hatinya tidak tenang begitu mendengar tentang hutan larangan. Sepatah kata pun Wisanggeni tidak berbicara. Beliau terus sibuk dengan pikirannya sendiri. Semoga firasatku salah. "Gusti, ini bisa bikin aku gila." Tuturnya setengah berbisik. Magdalena juga ada di situ. Tidak berani berkomentar apapun. Dia paham betul, suaminya bukan orang yang bisa disela dalam situasi seperti ini. Apalagi melihat tingkah suaminya setelah menutup telepon membuat Magdalena semakin diam. Dia hanya bisa menunggu. Akhirnya Wisanggeni memutuskan untuk menyusul keponakannya. Sebelum pergi, beliau mengetuk pintu kamar putranya dan berkata, "Pastikan adikmu ke masjid, maghrib dan isya. Papa ada keperluan sebentar. Jika subuh bapak tidak kembali, kau juga harus memastikan subuhnya." "Baik Pak," jawab putranya singkat. Setelah itu, Wisanggeni berbisik di telinga putranya. Putranya mengangguk pasti. Wisanggeni berpamitan pada istrinya. 10 menit kemudian nampak sedan warna hitam keluar dari garasi kediamannya. Melaju perlahan meninggalkan area perumahan menuju jalan utama. Hampir tengah malam, ketika sedan hitam itu memasuki area hutan larangan, terus melaju memasuki dusun yang disebutkan Asi. Sebelum pergi, beliau meminta detail kontak person di sana. Wisanggeni langsung menuju alamat yang dituju.
Yang punya rumah sudah membukakan pintu sebelum pintunya diketuk oleh Wisanggeni. Setelah menjelaskan siapa dirinya, akhirnya beliau dipersilahkan masuk. Namun Wisanggeni menolak secara halus karena sungkan mengganggu lebih lama. Beliau langsung pamitan saat mengetahui bahwa keponakannya sudah meninggalkan dusun sejak siang tadi. Firasatnya semakin kuat bahwa ada yang terjadi dengan keponakannya. Wisanggeni memejamkan matanya, berusaha mencari dengan mata batinnya, tapi semuanya gelap. Tidak ada jalan lain. Beliau harus mencari keponakannya dan bersabar dengan keterbatasannya. Mobilnya melaju perlahan, meninggalkan dusun itu memasuki aspal jalan utama. Entah mengapa firasatnya mengatakan bahwa keponakannya berada di hutan ini dan sedang dalam masalah. Mobilnya melaju perlahan. Beliau sangat berharap bisa melihat keponakannya sambil nenteng sepatunya. Karena itu, yang sering dilihatnya saat dia pulang kerja di sore hari sebelum asar. Bibirnya tersenyum kecut, bola matanya menyimpan duka yang dalam. Dalam hati ada penyesalan. Penyesalan bahwa beliau tidak dapat membuat keponakannya menghilangkan jeda antara dirinya dan keponakannya. Adiknya memang mendidiknya dengan tata krama Jawa yang menurutnya terlalu saklek. Beliau sangat membenci hal ini. Beliau juga merasa hal inilah yang membuat keponakannya bekerja keras. Meski kebutuhan telah terpenuhi, bahkan menolak untuk pergi ke sekolah formal. Hal ini juga semakin membuatnya frustasi. Dia merutuki dirinya berkali-kali. Wisanggeni mengerem mobilnya secara mendadak. Ketika tiba-tiba beliau melihat sesuatu melintas menggelinding di aspal, lalu berbelok ke tepi tepat di depannya. Itu seperti tubuh seseorang. Batinnya sambil terengah-engah. Beliau sangat ketakutan dan syok. Beliau memang sedang melamun saat itu, hingga hal ini jadi kejutan yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Wisanggeni langsung keluar dari mobilnya dan memastikan apa yang dilihatnya. Wisanggeni tidak memastikan mobilnya karena memerlukan penerangan. Langkahnya menelusur ke tempat di mana benda yang menurutnya tubuh manusia itu menggelinding dan berbelok. Beliau semakin syok dengan apa yang dilihatnya. Samar dilihatnya tubuh manusia meringkuk di bawah pohon mahoni. Penerangan dari lampu mobilnya memang tidak mengarah langsung pada sisi jalan, namun cukup terang untuk memastikan bahwa itu tubuh manusia. Bergegas beliau mendekati tubuh itu dan membaliknya. Matanya menatap bingung dan tidak percaya. Kakinya langsung lemas dan jatuh terduduk dengan bertumpu pada lututnya saat tubuh itu berbalik sempurna. Tubuh keponakan yang dicarinya tergolek tidak berdaya dengan luka di seluruh tubuhnya. Keadaannya sangat mengenaskan. Bajunya sobek di sana sini dan darah merembes dari tiap lukanya, terutama luka yang berasal dari kepalanya. Beliau memang berfirasat buruk, tapi tidak seperti ini dalam bayangannya. Perlahan diraihnya tubuh keponakannya, dibopong dan dibawa menuju mobilnya. Tubuh keponakannya dibaringkan di jok belakang, lalu beliau membuka kemejanya dan merobeknya, dan membalut luka di kepala keponakannya dengan robekan kemeja itu. Tidak dihiraukannya hawa dingin yang menerpa tubuhnya, karena kini beliau bertelanjang dada. Cepat kilat beliau menutup pintu mobil dan bergegas duduk di belakang kemudi. Seperti orang gila, beliau melajukan mobilnya. Beliau tidak memperdulikan apapun yang dia tahu. Dia harus segera menyelamatkan keponakannya. Oke then, aku break. See you tomorrow. Keep on pray and stay safe. Love you. Baik, itu tadi adalah penggalan atau awal dari cerita Jagrak. Berhubung sekarang sudah jam 3:10 dan aku nggak tahu ini start ambil videonya dari jam berapa. Segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan di video-video selanjutnya. Buat kalian yang menyukai konten-konten seperti ini atau konten-konten horor, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe-nya, di like dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga saja kita bisa memberikan konten-konten terbaru dan gak cuma membaca thread doang,
Insya Allah di minggu depan akan ada surprise untuk kalian. Oke, see you on the next story. Aku Rian, salam kompak selalu.